Pemirsa, setelah Golkar mencabut dukungan kepada Ridwan Kamil, P3 juga mengindikasikan hal serupa. Partai Ka'bah ini tengah mempertimbangkan dukungan kepada calon lain. Sinyal penarikan dukungan P3 ini disampaikan Sekretaris Jenderal P3 Arso Sani. Arso mengungkapkan saat ini ada beberapa pihak yang sudah mendekati P3 untuk mendukung calon gubernur selain Ridwan Kamil. Namun P3 enggan menyebut pihak mana saja yang mendekati P3. Sebagaimana diketahui pada 24 Oktober lalu, P3 secara resmi menyatakan dukungan terhadap Ridwan Kamil. Dengan dukungan ini, P3 berharap calon pendamping Ridwan Kamil berasal dari P3. Sampai hari ini, Ridwan Kamil belum menentukan siapa calon wakil gubernur yang akan digandengnya. Partai Nasdem menyayangkan pencabutan dukungan Golkar kepada Ridwan Kamil. Sebagai bagian dari koalisi partai pendukung, Nasdem tetap optimistis mengusung pencalonan Ridwan Kamil. Apapun keputusan itu tentu cukup mengganggu ya. Tentu kita di awal, memang dalam skema awal dari partai pengusung Ridwan Kamil sendiri, kita melakukan konsolidasi yang cukup intensif antara PKB, P3 dan Nasdem. Nah, masuk Golkar kan seperti kita kaget juga gitu. Tahu-tahu Golkar sudah memberikan langsung berpasangan dengan Daniel Mutakin. Gitu. Kalau Golkar memberikan dukungan pada Ridwan Kamil, tentu kami yang mengapresiasi. Tapi bicara wakil, tentu kita harus duduk bersama. Ya, Mas Hanta, Nasdem solid untuk tetap mendukung Ridwan Kamil, sementara P3 tadi dikatakan juga akan mengevaluasi dukungannya ini. Ya, itu polanya. Kalau saya lihat memang Nasdem kalau belajar buka riwayatnya biasanya jarang berubah, bukan jarang, sejak awal dan biasanya tetap bertahan di sana. Dan P3, saya justru tidak begitu yakin P3 akan pergi dari Ridwan Kamil. Walaupun ada pernyataan akan mengevaluasi jika tidak dipilih bakal calon mengambil tanda petik ya, kesempatan dalam kesempitan, peluang ketika Golkar tidak berada dalam koalisi, maka sisa 21%, 21 kursi itu posisi P3 sangat menentukan, sehingga yang sejak awal P3 menginginkan calon wakilnya RK adalah dari P3, ini peluang bagi P3. Tetapi jangan lupa, orang akan berpikir seolah kemudian Ridwan Kamil akan gagal maju dalam pertarungan Pilkada Jabar, seolah-olah hanya membaca matematika politik soal syarat 20%. Padahal koalisi terbentuk untuk mengusung seorang calon ada 4 faktor, saya singkat ya. Satu, soal teknis tadi, persyaratan koalisi 20%. Yang kedua, ideologi, tapi tidak begitu relevan menentukan di peta koalisi di Indonesia. Yang menentukan dua. Satu adalah elektabilitas kandidat. Sepanjang Ridwan Kamil masih bisa merawat kekuatan elektabilitasnya, maka saya sangat yakin partai-partai nanti akan datang lagi. Bisa jadi PDIP akhirnya posisi tawaran lebih kuat bergabung ke Ridwan Kamil. Misalnya Golkar tidak jadi kembali gitu. Faktor yang kedua ada faktor kedekatan para kingmaker-nya. Para kingmaker adalah orang-orang kuat pendukung partai. Misalnya ini ya, Pak Joko Widodo mengirim sinyal mendukung Ridwan Kamil. Kemudian Nasdem ada Pak Surya Paloh. Kemudian ada PKB Pak Muhaimin. Apakah mereka diam saja? Nah, tentu faktor-faktor ini tidak dibaca. Kalau kemudian orang mengandaikan Ridwan Kamil akan gagal bertarung gara-gara tidak mendapat partai, menurut saya kecil kemungkinannya. Tinggal siapa akan mengambil kesempatan ini. Bisa jadi P3 tetap di sana, bisa jadi Golkar akhirnya kembali karena tidak punya pilihan lain, atau bisa jadi PDI Perjuangan. Yang sekarang sudah realitasnya, kita bicara faktual, yang ada dukungan partai, Ridwan Kamil 3 partai, Nasdem, P3, PKB 21%, kemudian petahana Pak Deddy Mizwar itu dukung oleh PAN, Demokrat dan PKS itu 28 kursi atau 28%. Di luar itu belum ada yang cukup. Golkar mau bentuk poros sendiri juga nggak cukup. Seperti Sudrajat yang sekarang menunggu kawan koalisi, belum cukup, baru 11%. Gerindra, Sudrajat dengan Gerindra bisa gagal kalau tidak punya kawan koalisi. Yang bisa tentu PD Perjuangan dengan sendirinya. Kecuali Golkar ada yang harus dibaca di luar ini adalah kesepakatan konsensus politik negosiasi antara Golkar dan PDIP pasca Munaslup. Misalnya mereka membuat poros sendiri, misalnya mendukung Deddy Mulyadi atau nama lain. Karena yang 3 besar kan Deddy Mulyadi setelah RK dan Deddy Mizwar. Mungkin saja Golkar bersama PDIP membentuk poros baru. Kalau bicara Golkar kembali lagi ke Ridwan Kamil. Dua itu kemungkinan. Artinya ataupun pencabutan Golkar terhadap Ridwan Kamil, adanya ancaman evaluasi ini apakah akan banyak mempengaruhi elektabilitas dari Ridwan Kamil sendiri? Kalaupun ada, menurut saya kecil peluangnya. Karena
toh partainya masih cukup, yang akan menggerus kekuatan elektoral, magnet elektoral seorang kandidat itu justru dirinya. Kalau dia kemudian tersangkut kasus hukum atau soal moral, itu yang akan menggerus kekuatan elektabilitasnya. Kalau elektabilitas akan digerus oleh dirinya sendiri. sendiri, ini bagaimana dengan sikap Ridwan Kamil sendiri yang sampai saat ini masih belum tegas? Nah, itu yang harus diantisipasi oleh Ridwan Kamil, saya pikir. Karena kalau terlalu lama tidak berani mengambil keputusan, caranya seperti apa, dan itu akan semakin membuat dia kegalauan itu tidak hanya di Golkar, di Ridwan Kamil sendiri. Nah, posisi ini yang menentukan. Ridwan Kamil akan pada posisi dua hal. Satu, faktor wakil sangat menentukan, variabel wakil, menentukan elektabilitas kemenangan. Atau faktor wakil sebenarnya tidak menentukan elektabilitas dia. Faktor wakil adalah melengkapi koalisinya. Atau kedua-duanya tidak perlu, karena semua partai sudah mendukung dia, kemudian elektabilitas dia aman. Faktor yang ketiga, yaitu untuk membangun koalisi pasca dia terpilih. Tergantung posisi mana. Nah, Ridwan Kamil ini kan pada posisi yang kita diskusikan, koalisi apakah cukup atau tidak. Nah, ini harus segera. Kalau sejak awal dia sudah memutuskan. Yang di hasil survei, apakah pendamping siapa yang kira-kira memang bisa menyokong peta elektabilitas terakhir, kalau sebelum berpasangan, nomor 1 adalah yang tertinggi Ridwan Kamil, kedua Deddy Mizwar, dan yang ketiga adalah Deddy Mulyadi. Nah, karena itu saya sebutkan nama Deddy Mulyadi, memang meskipun terpaut cukup jauh karena ada tren agak melemah di Deddy Mulyadi terkait pencalonan tadi, dan itu yang mungkin akan berputar di sana. Soal wakil ada banyak nama, tentu Golkar melakukan Daniel Mutakin. Daniel Mutakin belakangan trennya sudah mulai membaik ya, elektabilitasnya. Kemudian P3 ada nama UU, dan mungkin juga PKB ada Maman kalau nggak salah. Mungkin Nasdem juga mencalonkan. Nah, ini yang harus diputuskan Ridwan Kamil segera, sembari komunikasi politik ke partai harus baik. Jangan sampai cara berkomunikasi ke partai, komunikasi elit oleh misalnya katakanlah Deddy Mulyadi lebih rendah hati daripada Ridwan Kamil. Nah, itu akan mengganggu posisi Ridwan Kamil terhadap dukungan partai. Nampaknya Pilkada Jabar akan sangat menarik sekali. Kita lihat dinamika yang terjadi ke depannya. Terima kasih Mas Hanta telah berbincang bersama kami malam hari ini.